Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Keren. Di sini kamu bisa menikmati cerita-cerita keren, mulai dari cerpen, cermin, cerbung, cerna. Oh iya, kamu juga bisa loh membacanya di blog Zahra Wardah. Untuk linknya nanti aku tulis di deskripsi ya. Oke, selamat menikmati. Dadah. Cerita bersambung Wanita Malam dari Desa bab 3 oleh Zahra Wardah. Bab 3, berhasil lolos. Benar, aku pun mengeluarkan ponsel dari tas. Nama Mas Tresno kucari. Setelah kutemu, segera kuletakkan layar untuk memanggil. Saat sambungan telepon masih berbunyi tut, hujan tiba-tiba reda. Kemudian ku gagalkan menelpon Mas Tresno. Ponsel ku masukkan kembali dalam tas. Terima kasih kak, aku segera berlalu setelah membayar belanjaan di keranjang. Aku beralih kencang supaya tak bertemu hujan lebat kembali. Air sisa-sisa hujan pun membasahi rok celana yang ku kenakan. Saat sampai di depan kamar indekos, hujan turun lagi. Aku menghela napas lega. Alhamdulillah, sampai kos dengan selamat. Dengan napas masih memburu, aku bermonolog. Tanpa kusadari di depan kamar sudah berdiri Pak Thohir. Aku terkejut bukan main, kayak hantu Jailango saja datang tak diundang. Halo Yati, tangannya melambai genit berikut dengan kedipan satu matanya. Ya Allah, sejak kapan Bapak di sini? Jantungku serasa mau copot. Sudah sejak tadi, aku sengaja menunggumu. Pak Thohir mendekatiku, tangannya hampir saja menyentuh daguku. Untungnya segera ku tangkis. Meski berstatus seorang janda, aku juga punya harga diri. Tak mau sembarang orang menyentuhku. Ada perlu apa Pak? Tanya aku ketus. Aku hanya ingin memastikan Tejo sudah memberitahumu toh. Nanti malam dandan yang cantik ya. Hadiah yang kuberikan sudah dicoba? Belum. Nanti saya kembalikan saja hadiah dari Bapak. Terima kasih. Lebih baik saya tinggal di luar saja daripada di sini jadi budak nafsu semata. Dasar tidak tahu diri. Kamu tidak mau bertemu dengan anakmu. Kali ini suara Pak Thohir meninggi. Tampak jelas di raut wajahnya bahwa dia amat marah. Pintu kamarku ditendangnya, lalu berlalu dengan meninggalkanku sendiri. Mendengar kata anak, aku tak berdaya. Tubuhku tiba-tiba lemas. Aku luruh ke lantai setelah masuk ke kamar indekos. Apakah Pak Thohir tahu keberadaan Aisyah? Kenapa dia menyebut soal anak? Entahlah, aku jadi pusing dan tiba-tiba sekeliling berubah menjadi gelap. Suara dering ponsel di tas membangunkanku. Aku tersadar dari pingsan. Dengan mata masih berat, ku ambil ponsel. Mataku terbelalak seketika saat membaca nama yang muncul di layar ponsel. Mas Tresno. Waduh, bagaimana ini? Lirihku sambil menggaruk kepala yang tak gatal. Dengan mengucap basmalah, aku mengangkat panggilan itu. Ada apa mas? Tanyaku setelah mengucap salam terlebih dahulu. Loh, seharusnya saya yang tanya. Kemarin nomor ini menelpon saya. Ada apa? Oh iya, ini dengan mbak siapa? Maaf, saya belum memperkenalkan diri. Saya yang beli nasi goreng kemarin malam. Panggil saja saya Yati. Dan sekali lagi maaf, kemarin salah pencet nomor Mas Tresno. Aku malu kalau terus terang. Lebih tepatnya gengsi dan jaga harga diri. Ya, saya ingat saya menyelipkan kertas yang berisi nomor saya. Berarti Mbak Yati menyimpan nomor saya di HP Mbak ya? Terima kasih Mbak. Dari ujung telepon terdengar suara tertawa ditahan. Aku tak menjawab, hanya senyum sedikit. Entah terdengar atau tidak oleh Mas Tresno. Beberapa detik tak ada yang bersuara di antara kami. Aku memutuskan untuk mengakhiri percakapan di telepon. Tunggu dulu Mbak. Ada apa Mas? Sebenarnya aku agak sungkan jika harus berlama-lama bercakap dengan Mas Tresno. Namun rasa penasaran mampu mengikis rasa itu. Mana tahu dapat voucher makan nasi goreng gratis kan lumayan. Dasar pikiranku ini.
Anu, lama tak ada lanjutan suara Mas Tresno. Kenapa Mas? Kali ini rasa penasaranku semakin tinggi. Enggak, malam ini ada menu baru nasi goreng spesial loh di warung saya. Mbak mau pesan? Nanti biar saya antar ke kos Mbak Yati, kan dekat. Aku mendesah. Aku berpikir ada semacam bonus gratis makan. Ternyata dia lagi promo menu barunya. Belum sampai aku menjawab pertanyaan Mas Tresno, tiba-tiba pintu kamarku ada yang gedor. Nah, kesempatan ini untuk mengakhiri percakapan dengan Mas Tresno. Oke, boleh kapan-kapan aku telepon lagi Mbak? Tanyanya setelah aku ingin mengakhiri percakapan. Boleh. Akhirnya aku pun menutup telepon sebelum Mas Tresno bicara yang lain lagi. Suara gedoran pintu semakin kencang. Aku paham itu suara Mas Tejo. Kulirik jam di ponsel, ternyata sudah jam 8 malam. Ya ampun, bagaimana ini? Tubuhku rasanya kurang enak. Iya, sebentar. Dengan hati-hati aku membuka pintu kamar. Apa ini? Kamu belum siap? Jam berapa sekarang? Cerocos Mas Tejo. Ternyata dia menunggu di depan kamarku bersama Pak Thohir. Aku sakit Mas, rasanya meriang. Jangan bohong. Mas Tejo hampir saja menamparku. Akan tetapi Pak Thohir mencegahnya. Kamu beneran sakit Yati? Suara Pak Thohir seperti dibuat selembut mungkin. Aku jadi muak, rasanya ingin muntah saja di sini. Aku mengangguk pelan. Pak Thohir menghela napas panjang, tampaknya ada amarah yang berusaha diredam. Ya sudah, kamu istirahat dulu malam ini. Untuk kamu Tejo, jangan seenaknya saja melukai dan memukul Yati. Selamat istirahat Yati. Pak Thohir memberi isyarat kepada Mas Tejo untuk segera meninggalkanku. Akhirnya, kali ini aku bisa lolos dari mereka berdua. Entah besok-besok aku bisa lolos atau tidak. Ini semua demi bertemu dengan Aisyah. Pagi ini terasa cerah, tubuhku pun sudah terasa segar. Setelah semalam berpikir keras, aku merasa perlu mencari kerja di sini. Uangku semakin menipis, padahal aku sudah berhemat semampuku. Keputusanku pergi ke warung Mas Tresno. Mana tahu dia butuh karyawan atau setidaknya dia bisa membantuku untuk cari pekerjaan. Jam masih menuju ke angka 8, suasana indekos masih sepi sekali. Ini kesempatan untuk cepat keluar indekos. Tak ada orang yang mengetahui. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa melewati gerbang indekos tanpa halangan. Rasanya seperti kabur dari penjara saja. Sampai di depan warung Mas Tresno tampak sepi dan masih tutup. Mungkin nanti agak siang baru dibuka. Dengan mantap aku ketuk rumahnya yang berada tepat di samping warung. Tak perlu menunggu lama, Mas Tresno pun muncul dari dalam. Mbak Yati, silakan masuk dulu. Iya, terima kasih Mas. Aku berjalan mengekor Mas Tresno untuk ke ruang tamu rumahnya. Sepi, ruang tamunya cukup luas, tak ada yang istimewa di sana. Namun ada satu yang menarik perhatianku, foto pernikahan. Oh, berarti Mas Tresno sudah punya istri. Itu foto pernikahan adik saya. Sayangnya kedua pengantin itu sudah meninggal kecelakaan. Tiba-tiba Mas Tresno bercerita sendiri, seakan tahu isi otakku yang sedang memperhatikan foto itu. Oh begitu ya Mas. Aku canggung bingung mau berkata apa. Ngomong-ngomong, ada perlu apa kesini Mbak? Saya mungkin sebentar lagi baru buka warung. Begini Mas, sejujurnya ya. Tampang Mas Tresno penuh tanya penasaran. Anu, boleh saya ikut kerja di warung Mas Tresno? Atau kalau tidak, Mas Tresno bisa mencarikan saya kerjaan? Bersambung.